Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini, Rabu 1 Oktober tahun 2025. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 20 ayat 27 sampai 40 yang demikian. Lukas pasal 20 ayat 27 sampai 40. Demikianlah firman Tuhan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristerikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawab MU itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Tema yang kita akan renungkan adalah iman terhadap kebangkitan. Kali ini orang-orang Saduki berusaha mempermalukan Yesus dengan bertanya tentang kebangkitan. Saduki adalah kelompok elit di dalam masyarakat Yahudi yang memiliki pengaruh besar. Mereka lebih mengandalkan logika, tidak percaya adanya malaikat, roh, dan kebangkitan orang mati. Mereka membungkus pertanyaan tentang kebangkitan dengan kasus perkawinan ipar. Bandingkan dengan Ulangan 25 ayat 5-10. Namun ada satu hal yang tampaknya kurang dicermati, yaitu perbedaan antara kehidupan di dunia ini dengan kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, Yesus dengan mudah mengagalkan rencana jahat mereka. Yesus menjelaskan bahwa kehidupan setelah kematian jauh berbeda dengan kehidupan di dunia ini. Orang-orang yang dibangkitkan kembali hidup dengan keadaan yang berbeda. Mereka tidak lagi kawin untuk menghasilkan keturunan, sebab mereka telah hidup dalam keabadian di ayat 35. Mereka seperti malaikat, tidak dapat mati dan disebut anak-anak Allah, karena sudah dibangkitkan dari kematian, ayat yang ke-36. Selain itu, Musa sendiri meyakini adanya kebangkitan, sebab Musa percaya bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang membawa kehidupan di ayat 37. Kebangkitan adalah ajaran penting dalam kekristenan. Rasul Paulus mengatakan, andai kata Kristus telah dibangkitkan, tidak dibangkitkan, sia-sialah penderitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Seperti orang Saduki, tidak sedikit orang mempertanyakan karena dianggap tidak masuk akal. Menurut Yesus, Paulus juga berupaya meyakinkan jemaat mula-mula tentang kebangkitan dari kematian, karena pada saat itu ada sebagian jemaat yang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Bandingkan dengan 1 Korintus 15 ayat 12. Bicara tentang kebangkitan, maka kita berhubungan dengan hal yang melampaui akal pikiran manusia. Oleh karena itu, kita harus beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Jelas,
Yesus Kristus adalah satu-satunya jaminan akan adanya kebangkitan dan kehidupan setelah kematian. Sebab Yesus sendiri telah mengalahkan kuasa kematian, bangkit dari kematian, dan naik ke surga. Mari bersama kita berdoa. Sungguh indah ya Tuhan firman-Mu di pagi ini. Engkau mengingatkan akan satu jaminan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau sendiri datang ke dunia, mengalahkan kematian, bangkit dari kematian, dan naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk boleh beriman penuh kepadamu melampaui segala akal pikiran kami. Mampukan kami untuk terus memegang teguh firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami rindu Tuhan akan keabadian, akan kedamaian, akan kesejahteraan hidup bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap berbagi damai di hari ini. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.